Tuhan baik. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sahabat, bukankah biasanya di akhir suatu acara seperti pernikahan, reuni, ulang tahun, seminar, atau retreat, semua peserta berkumpul untuk berfoto bersama? Salah satu tujuannya adalah untuk menyimpan kenangan tentang kebersamaan itu. Bila kita perhatikan, fotografer akan mengatur posisi duduk atau berdiri setiap orang atau benda yang menjadi sasaran bidikannya. Hal itu dilakukan supaya hasil foto itu baik. Masing-masing diberi ruang sehingga menghasilkan keseimbangan atau keserasian. Bahkan ketika foto itu harus dilakukan secara otomatis supaya semua masuk di foto, masing-masing menempati posisinya dan dengan sengaja menyediakan satu ruang kosong untuk posisi orang yang mengoperasikan kamera itu. Adanya ruang yang cukup untuk setiap orang menjadikan foto itu indah dan kenangan yang tak terlupakan. Sahabat, dalam kehidupan sehari-hari diperlukan ruang dan hati yang luas untuk melihat keajaiban dan kebaikan Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Beberapa kejadian berikut telah menggoreskan kebaikan Tuhan di hati Henny dan menjadi pengalaman yang manis dalam hidupnya. Peristiwa lift MRT. Suatu hari Minggu, Henny dan Agus suaminya berjalan dari Grand Indonesia ke stasiun MRT Hotel Indonesia. Sesampai di pintu masuk MRT, penjaga pintu itu mendekati Agus dan dengan sopan menyampaikan agar berkenan memakai lift saja dengan berjalan 30 meter lagi ke depan. Ternyata jalan masuk dari pintu yang dijaga petugas itu adalah tangga biasa yang cukup tinggi lalu tajam menurun. Agus menyambut baik anjuran penjaga itu. Mereka menggunakan lift dan sampai dengan nyaman di tempat kereta berhenti. Setelah itu mereka merasakan satu kebaikan lagi dari petugas MRT. Ketika mereka turun dari kereta di duku atas, petugas yang persis berada di depan Henny langsung mengarahkan jalan menuju tempat lift di sebelah kiri yang semula tidak dilihatnya. Henny dan Agus sungguh merasa berterima kasih kepada para petugas MRT yang melayani penumpang dengan baik. Mereka sudah menjadi pelaku-pelaku kebaikan bagi orang lain. Peristiwa ketupat sayur. Sabtu itu Henny melihat ada satu hal berbeda di tempat ibu penjual ketupat sayur langganannya. Ketika ia mengamati dengan lebih teliti, ia melihat spanduk yang bertuliskan ketupat sayur 5.000 dan di bawahnya tertulis khusus petugas keamanan, tukang ojek online, petugas kebersihan. Wow, ibu penjual ketupat sayur telah memberi kesempatan kepada orang-orang tersebut untuk ikut menikmati masakannya dengan harga spesial. Harga normal 12.000. Ya, dengan apa yang ada dan sesuai dengan kemampuannya, ia sudah menjadi pelaku kebaikan bagi orang lain. Peristiwa pepaya. Di sudut jalan dekat rumah Henny, ada 3 pria di satu area yang berjualan 3 macam makanan yang berbeda. Yang pertama berjualan soto Lamongan, yang kedua berjualan pepaya dan pisang, dan yang ketiga berjualan es podeng. Hal biasa yang bisa kita jumpai di tempat lain. Namun, menjadi luar biasa bagi Henny ketika ia hendak membeli pepaya. Kebetulan penjual pepaya sedang tidak di tempat, dan si penjual es podeng melayaninya, menimbang pepaya dan menerima uang pembayarannya. Keesokan harinya, ketika Henny membeli pepaya lagi dan menginfokan hal kemarin, si penjual pepaya berterima kasih karena telah menerima uangnya. Pernah juga saat Henny hendak membeli es podeng dan si penjual es tidak ada, ia dilayani oleh penjual soto yang meracik es tersebut. Sampai-sampai ia menjuluki ketiga pria itu 3 serangkai karena mereka saling membantu.
Mereka bisa melakukan hal itu karena mereka saling memberi ruang, saling menolong, dan saling mempercayai. Ya, ketika penjual itu berpegang pada kejujuran dan kerjasama yang baik, sehingga menjadi pelaku kebaikan bagi sahabat mereka. Pembeli pun merasa puas karena selalu dilayani dengan baik meskipun penjual yang asli sedang tidak di tempat. Sahabat, kebaikan Tuhan ada di mana-mana. Kita hanya perlu memberi ruang dan menyalurkannya. Sudah banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan melalui orang-orang di sekitar kita. Tentunya kita juga rindu untuk menjadi pelaku kebaikannya bagi orang-orang yang kita jumpai di keseharian hidup kita. Sahabat, tak terhitung banyaknya peristiwa di dalam keluarga kita yang menunjukkan kebaikan satu anggota kepada anggota lain. Tapi seringkali kita anggap sudah seharusnya dilakukan. Mari belajar lebih peka, saling memberi ruang dan saling merangkul dalam tiap peristiwa yang terjadi, dan bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dengan firman-Nya yang menjadi pemandu tindakan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.